Melihat situasi dan kondisi bentrok yang terjadi antara Israel dengan para pejuang yang masih berlangsung pada hari ini, banyak para analis, bahkan media di Israel yang memberikan tanggapan, memberikan komentar mereka, bersuara tentang bagaimana penilaian mereka terhadap hasil daripada semua ini yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Mereka mengatakan bahwa pemerintah Israel sejatinya sudah gagal dalam menghadapi perang ini antara Israel dengan para pejuang. Media-media Israel kembali menyoroti kebuntuan militer dan politik yang dihadapi di negeri itu dalam perang melawan para pejuang. Nah, kebuntuan militer yang dialami oleh Israel ini beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan bahwa dari dalam diri Angkatan Bersenjata Israel itu sendiri, IDF itu sudah memberikan statement bahwa mereka sebenarnya mengkhawatirkan nasib ke depannya tentang keputusan-keputusan Perdana Menteri yang diberikan kepada mereka, tugas yang diberikan kepada mereka, sehingga secara jelas mereka mengatakan bahwa bukan ini yang kami inginkan, bukan perang yang seperti ini yang mereka inginkan. Karena sejatinya kalau kita lihat bahwa Israel tak pernah menang dalam perang yang terjadi ini. Untuk memberikan kabar kepada dunia pun, untuk memberikan konferensi pers kepada dunia pun bahwasanya kami sudah menang, mereka tidak berani. Sehingga banyak media-media yang memberikan suara, memberikan komentar terhadap situasi ini. Mereka menilai pemerintah gagal menentukan tujuan jelas dan operasi militer yang telah berlangsung berbulan-bulan terbukti tak mampu menghadirkan kemenangan atas para pejuang. Sudah puluhan bulan ini terjadi, sudah berlangsung lama. Satu bukti saja yang diberikan kepada dunia bahwasanya kami sudah menang dari Israel tidak ada bukti yang bisa mereka berikan. Para analis memperingatkan kelanjutan operasi hanya akan membawa Israel kembali ke titik semula dengan kehilangan lebih banyak tentara tanpa solusi akhir selain negosiasi mengenai nasib para sandera yang masih tertahan hari ini. Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel mengatakan bahwa kepemimpinan politik telah menyeret militer ke jalan buntu di jalur Gaza akibat manajemen perang yang gagal. Nah, ini dia. Karena pengakuan dari perdana atau dari badan militer itu sendiri bahwa petinggi-petinggi yang ada di pemerintahan Israel itu belum ada sampai saat ini melakukan rapat putusan yang membahas secara detail bagaimana kedepannya serangan ini. Apakah hanya seperti ini seterusnya bertahun-tahun ke depan, atau seperti apa konsekuensinya, tak pernah dibahas. Sehingga manajemen perang yang ada ini menurut mereka sudah kategori gagal. Ia menduga tujuan sesungguhnya dari perpanjangan konflik berkaitan dengan agenda politik domestik termasuk pemilu mendatang, meski harus dibayar dengan jatuhnya korban lebih banyak. Nah ini yang mereka kecewakan, bahwa keputusan daripada Perdana Menteri ini sejatinya lebih besar persentasenya kepada kepentingan politik dan kepentingan pribadinya si ini Perdana Menteri. Semua keputusan-keputusan ini, makanya hari ini belum dilakukan rapat secara putus mengkaji ulang bagaimana ke depannya nasib tentara ini, tidak dilakukan karena serangan ini hanyalah bertujuan untuk kepentingan politik dari Perdana Menteri saja. Meskipun harga yang dibayar adalah dengan banyak kehilangan tentara dari pasukan Israel. Ia menambahkan persoalan Gaza tak bisa dilepaskan dari dinamika internal. Saat para tentara dan keluarga sandera menanggung beban, pemerintah justru mendorong pengesahan undang-undang penghindaran wajib militer. Sementara
tidak ada visi jelas tentang langkah setelah operasi militer usai. Kalau secara kekeluargaan tentu orang-orang yang ditahan oleh para pejuang ini, keluarga besarnya, tentu merasa hal yang berbeda dengan pemerintah. Sedangkan pemerintah itu sendiri sibuk mengurusi revisi undang-undang, tak pernah memikirkan nasib para pasukan ini bagaimana konsekuensinya, tak pernah. Pandangan serupa disampaikan mantan Kepala Unit Manajemen Krisis dan Negosiasi yaitu Mayor Jenderal Purna Doron Harar. Menurutnya Israel hanya akan menemukan dirinya sendiri kembali pada kondisi saat ini beberapa bulan ke depan. Cepat atau lambat, Israel harus duduk bernegosiasi dengan pejuang terkait sandera. Lebih baik jalur itu ditempuh sejak sekarang, ujarnya. Tapi kan yang menjadi statement Perdana Menteri itu beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa pasukan IDF itu sudah kehilangan harga diri, sudah kehilangan motivasi awal, sudah kehilangan tujuan awal, yaitu semboyan yang ada di dalam badan pemerintahan angkatan bersenjata itu sendiri sejatinya sudah tidak ada lagi, yaitu untuk menang dalam melawan, bagi mereka ya, bagi versi mereka sendiri itu. Kenapa hari ini masih memiliki sifat dan perlakuan yang begitu memperhatikan kepada warga sipil khususnya, karena bagi mereka adalah warga sipil dan orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap mereka adalah sebuah tindakan kejahatan, tindakan kebiadaban, tindakan yang bisa mengancam kehidupan mereka. Jadi kata Perdana Menteri itu, hari ini di dalam angkatan militer Israel, semboyan yang selama ini dipegang, yang diamalkan sudah tidak ada lagi, yaitu untuk menang melawan kejahatan, menang dalam memberantas kekacauan yang disebabkan oleh para pejuang, oleh harga warga-warga yang menginginkan tempat mereka tidak diambil oleh Perdana Menteri, oleh Israel. Harar menegaskan bahwa mengandalkan operasi militer semata hanya akan melahirkan hasil berulang. Ya, kalau sejatinya selamanya hanya seperti ini sikap yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri, tentu hasil yang diperoleh pun tak jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan sekarang. Pada akhirnya penyelesaian bergantung pada kesepakatan politik, bukan operasi tanpa ujung yang menguras tenaga prajurit tanpa prospek strategis. Sementara itu perwira cadangan Eli Maibiri kepada Kanal 12 menjelaskan bahwa pertempuran di jantung kota Gaza sangat berbeda dari bentrokan sebelumnya. Nah, ini ya, kesimpulannya adalah bahwa yang sedang kita saksikan ini sekarang itu persentasenya adalah lebih banyak kepentingan pribadi dan politik daripada Perdana Menteri dibandingkan memikirkan efek yang akan dirasakan oleh orang banyak ke depannya, tentara ke depannya, keluarga sandera ke depannya. Itu tak pernah dipikirkan. Yang penting bagaimana mereka caranya agar mengalahkan kejahatan yang menurut versi mereka, warga sipil penduduk Gaza itu adalah sebuah ancaman yang sangat serius bagi mereka. Sehingga Israel sampai hari ini selalu memiliki sikap yang memperhatikan bagi warga sipil khususnya, dan apalagi bagi orang-orang yang melawan kebijakan Perdana Menteri.